Terpujilah Engkau, ya Allah ya Tuhan kami yang begitu baik, yang mengasihi dan memeliharakan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dari 6 hari bekerja kami, dan pada hari Sabat yang indah ini, Tuhan dapat mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersukacita, khususnya untuk bersama-sama berbakti memuji-muliakan nama ya Tuhan. Pada malam hari ini kami memohon kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami ya Tuhan, agar selalu mengendalikan hati dan pikiran kami. Biarlah masing-masing hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami juga akan memulai perbaktian kami. Tuhan yang akan berkati dan berkati setiap para partisipan yang mengambil bagian. Dan juga akan berkati umat-umat Tuhan yang mungkin sebentar lagi akan masuk bergabung bersama-sama dengan kami. Bahkan yang belum bisa bergabung pada malam hari ini, Tuhan akan tetap memberkati mereka. Ampuni dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat Sabat kepada seluruh umat-umat Tuhan, dan terus kami ucapkan juga selamat Sabat, selamat malam, selamat datang kepada semua tamu-tamu kami yang sudah hadir bergabung bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Palembang, bersama-sama berbakti. Pada malam hari ini kita akan mulai perbaktian kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 289 dan akan dipandu oleh keluarga Pendeta D. Simanung Khalid. Namun kita semua tetap berdiri bersama-sama bernyanyi. Nanti doa buka akan dilayangkan oleh Ibu J. Simanung Khalid. Dan persilahkan. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kasih, Maha Murah yang bertata di dalam kerajaan surga. Untuk segala berkat, perlindungan, dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang 6 hari bekerja, kami boleh lalui dengan baik. Walaupun sebagian besar di antara kami boleh melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kami di rumah, tapi semuanya boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah,
yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Kami datang pada malam Sabat yang suci ini mengakui akan segala kekurangan dan kelemahan kami, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik dalam pikiran-pikiran kami, kata-kata kami, perbuatan kami, bahkan hal-hal yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, agar setiap berkat-berkat Sabat yang Tuhan akan berikan bagi kami tidak terhalang oleh karenanya. Bapa di surga, kami memohon untuk malam hari ini dalam ibadah kami 100 hari berdoa, kami sudah boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui media Zoom ini. Kiranya Tuhan akan memberikan sinyal yang terbaik bagi masing-masing kami, supaya kami boleh berbakti, kami boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, sementara juga masih ada anggota-anggota jemaat kami mungkin yang belum bisa bergabung bersama kami di dalam ibadah malam hari ini, mungkin oleh karena kuota mereka ataupun hal-hal yang lainnya. Kiranya berkat Tuhan juga akan tetap berlaku bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa kami, sempurnakan Bapa doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pada saat yang ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Purnama Syahaan. Namun nanti setelah selesai kesaksian, kita akan mendengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Pendeta Alvin Simbolon. Kita persilahkan yang bersaksi. Selamat malam untuk kita semua dan selamat Sabat. Waktu saya ditempatkan di Pak Jo Palembang, saya senang dengan sekolah yang pintunya lepas-lepas. Kalau malam kami angkat papan untuk menutup pintu. Dan daun jendelanya pun pada lepas. Sekolah tanpa listrik, tanah merah, dan dikelilingi hutan. Kami guru 3 orang, tinggal di satu ruangan kelas. Senang dekat dan melihat monyet berayun-ayun di pohon dan melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dan melihat burung hantu, matanya yang besar, dan seakan-akan ingin bersahabat dengan saya. Dan monyet-monyet pun seakan-akan mengajak saya untuk ikut berayun-ayun. Senang saya untuk melihat mereka setiap harinya. Kami guru hanya 3 orang. Jadi kami harus mengajar pagi sampai sore. Di gereja tidak ada gembala. Kami guru merangkap menjadi gembala di gereja. Malam pakai lampu teplok atau lampu minyak itu, saya mengajar tetangga yang tidak sekolah, sudah besar-besar, tidak bisa membaca dan menulis. Saya mengajari mereka membaca dan menulis. Sampai murid kami lebih 300 orang. Sekolah kami yang tadinya sebagian kolong, kami timbun, jendela-jendela kami perbaiki, dinding papan kami tembok, dan listrik pun kami masukin. Tapi pada waktu hutan dibuat jalan baru, yaitu jalan angkatan 45 sekarang, sebagian besar rumah penduduk ikut dijadikan jalan. Jadi murid-murid, keluarga yang rumahnya dipakai di jalan, dipindahkan ke kilometer 7 atau disebut Talang Buruk. Murid pun berkurang. Rasa khawatir pun datang. Dalam kekhawatiran itu, Tuhan memberi semangat kepada kami. Waktu Dokter Yanti mengatakan, Pur, anakku kalau pulang sekolah, bajunya pada merah semua.
Cobalah semen semua ini lantai halaman ini semua katanya. Dokter Rinianti pun membuat semen halaman sekolah. Senang sekali karena halaman sekolah itu tanahnya merah dan berbatu-batu. Anak-anak kalau bermain suka jatuh. Halaman sekolah sudah disemen sama Dokter Rinianti, kami senang sekali. Oma Tilon datang pada saya dan mengatakan, Pur, cucu saya takut mau ke kamar mandi sekolah, takut diintip orang. Lalu kata Oma, perbaikilah kamar mandi sekolah itu. Oma Tilon pun memberikan dana untuk memperbaiki kamar mandi sekolah. Belum selesai kamar mandi sekolah dibangun, Oma Tilon mengatakan, keramik semua kelas ini katanya. Dengan teras-teras sekolah keramik semua. Senang sekali rasanya sekolah di keramik. Belum selesai kesenangan itu, tiba-tiba Oma Tilon juga mengatakan, buang semua bangku-bangku ini. Saya sangka Oma bercanda, lalu saya katakan, Oma, dibuang kemana bangku-bangku ini? Buang ke Sungai Musi sana atau kemana aja. Dan hitung berapa perlu pesan bangku dari tukang bangku. Sampai sekarang saya tidak pernah melupakan Oma Tilon. Bangku-bangku lama kami kirim ke Mesuji. Kalau saya melihat Oma Tilon sampai sekarang, saya melihat dia bagaikan malaikat penolong saya. Tuhan terus buat saya semangat untuk bekerja. Saudaraku, genteng sekolah mulai lapuk. Dinas waktu datang ke sekolah melihat genteng sekolah dan berkata, Bu, genteng ini kita ganti seng saja ya. Mereka ganti menjadi seng. Rayap membuat kayu pada atap kropos. Mantan siswa kami ada, anggota DPR, memberikan bantuan sosial kepada kami dari pemerintah. Saya di Pakjo lebih kurang 35 tahun. Senang dengan kesederhanaan Pak Jo. Tuhan menolong kami. Rasa tidak sanggup menyemen halaman sekolah. Dr. Lin menyatakan untuk menyemennya. Tidak terpikir membuat kamar mandi bagaikan hotel bintang 5. Oma Tilon menjadikannya. Dan tidak terpikir untuk mengkeramik sekolah. Rasanya tidak mungkin dan mengganti semua bangku di sekolah. Oma Tilon membuat jadi mungkin. Genteng kayu atap lapuk, saya tidak tahu mau melakukan apa. Saya hanya tahu mengajar dan mengajar. Dinas pendidikan datang menolong. Saya tahu Tuhan tolong melalui dinas dan lain-lainnya. Saya senang kesederhanaan Pak Jo. Pak Jo yang sederhana membuat saya nyaman. Waktu saya dipindahkan ke Ratna, terbayang kebalikan dari Pak Jo yang sederhana. Rasanya bagaimana kalau saya pindah ke Ratna? Saya berdoa, Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan selama saya di Pak Jo. Sertai saya juga di Ratna. Saya tidak tahu apa yang mau saya lakukan. Dan saya tahunya Tuhan hanya mengajar. Tahun pertama saya di Ratna, teman-teman saya di Pak Jo memasukkan anak-anaknya ke Ratna. Saya bertambah semangat karena murid bertambah. Tahun kedua, ada beberapa anak dari luar kota masuk ke SD Ratna, tinggal di asrama. Di mana selama ini di asrama adalah anak SMP. Tapi pada tahun kedua saya di sana, anak-anak SD ada yang masuk. Mulai dari kelas 2 hingga kelas 6 ada beberapa orang yang masuk. Saya pun bertambah semangat bekerja di Ratna.
Tahun ketiga, sekolah PPKP tutup. Dan siswanya disalurkan ke SD Aten. Jumlahnya lebih kurang 40 orang. Tahun keempat, sekolah di Jambi dibuka. Sebelum izin keluar, nama-nama siswa masuk ke Rakna. Saya tidak tahu apa yang saya harus buat. Saya hanya tahu mengajar dan mengajar. Tapi Tuhan tolong keperluan sekolah. Yang saya tidak bisa pikirkan dan lakukan. Tuhan menolong saya. Saya senang dengan ayat dalam Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara-saudaraku, biarlah kesaksian ini untuk semangat dalam pekerjaan kita. Tuhan akan tolong apa yang kita butuhkan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kesaksian yang begitu menguatkan. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari Pendeta Alvin Simbolon. Memang ditulis di jadwal keluarga Lani Pesik, tapi mungkin sudah dikonfirmasi kepada beliau bahwa Pendeta Simbolon akan menggantikan. Kami persilahkan. Sepertinya belum ada dikonfirmasi, tapi nggak apa-apa lah, saya ambil bagian. Ya. Maaf. Tidak ada bicara sama saya. Saya akan nyanyikan sebuah lagu dari lagu kita, lagu Advent. Saya tidak tahu di lagu Sion nomor berapa. Ya, saya coba nyanyikan dalam versi bahasa di luar. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Terima kasih. Terima kasih untuk satu lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Pendeta Alvin Simbolon. Yang selalu sedia melayani Tuhan kapanpun. Saat ini kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan disampaikan oleh Ibu Risma Kamunan. Kami persilahkan. Ibu Risma Kamunan. Baik, selamat sahabat saya ucapkan kepada kita semua, Bapak, Ibu-ibu, dan seluruh anak-anak muda. Saya pikir tadi saya tidak ada bagian, saya pikir kita ada tamu biasanya setiap malam ada tamu undangan yang boleh melayani. Sedikit terkejut juga tadi, tapi puji Tuhan kita coba membawa sedikit firman Tuhan sebagai renungan pengantar doa. Judul dari bacaan 100 kali doa kita berjudul Keindahan dalam Kehancuran Hati. Ditulis oleh Melody Mason. Dari pelajaran yang bisa kita ambil, sejarah dari penulis ini adalah Melody Mason. Dia adalah koordinator program doa General Conference. Dan bisnis ini juga
banyak menulis buku-buku kita. Dan dia telah mengunjungi 30 negara. Dia kunjungi, dia ingin sekali membantu untuk mengenalkan Yesus dan ada satu kesaksian, mungkin kita sudah mendengar, yang sudah mengikuti program 100 hari doa, kita coba mengulang kembali. Satu pelayanan yang paling indah selama beberapa tahun melayani, pengalaman ini adalah pengalaman yang paling khidmat dan belum pernah dialami. Ini adalah satu pengalaman yang membawa suatu berkat yang berkelimpahan. Suatu malam diceritakan, Melody Mason sedang mempersiapkan bahan untuk persiapan untuk bahan yang akan dibawakan besok pagi. Ada satu gerakan Roh Kudus yang mengingatkan dia akan suatu dosa yang belum terselesaikan. Kemudian Melody menjatuhkan diri. Dia terbayang suatu dosa yang pernah dia lakukan. Dia berpikir bahwa dia tidak layak untuk mengambil pelayanan besok. Dia mulai menangis. Dia teringat akan dosa yang pernah dia lakukan. Dia membuat satu pilihan. Apakah saya harus tetap maju melakukan tugas saya, mengingat dosa yang pernah dia lakukan? Apakah saya harus mencari orang lain? Terbayangkan oleh Melody bagaimana jika ia harus mengakui dosa di depan jemaat, mengakui dosa di depan umum. Saya adalah seorang pemimpin. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya adalah orang yang dihormati. Saya adalah orang yang dianggap orang yang baik. Berarti saya akan membuat nanti pagi ini kebaktian adalah lemah rohani. Dan ini bukanlah hal yang boleh masuk pemikiran dari Melody. Dan ini merupakan satu pengakuan yang sangat memalukan. Dia pun menangis sehingga dia sampai tertidur. Saat dia tertidur, linang air mata, saya tidak layak untuk membawakan firman ini. Saya harus mencari ganti saya. Saya harus mencari orang lain. Kemudian Melody pun mulai berjalan. Dia ingin mencari siapa orang yang akan menggantikan dia. Tetapi Roh Kudus memberhentikan langkahnya. Dia mendengar suara berbisik kepadanya, engkau harus memimpin pelayanan ini. Jangan kau cari orang lain. Melody pun terkejut bahwa dia diharuskan untuk tetap memimpin pelayanan ini. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Bukankah hal ini sangat memalukan? Kemudian suara Tuhan mengatakan, jangan memikirkan di dalam dirimu engkau sebagai seorang pemimpin yang dianggap sebagai orang yang mungkin orang yang disegani. Dia terdiam, dia mulai berpikir, aku di dalam bacaan kita katakan, aku tidak mencari orang untuk memimpin yang menutupi dosa-dosanya dan berlagak semuanya baik-baik, tetapi aku mencari bejana-bejana rusak yang mau berserah.
bejana-bejana yang akan merendahkan diri hingga kesombongan lenyap. Setelah itu, barulah aku dapat betul-betul menggunakan mereka untuk kemuliaan-Ku. Melodi mulai berpikir, bisikan Roh Kudus tetap bergerak dalam hatinya. Menyakitkan memang. Tapi Melodi, engkau harus mengakui. Saat engkau mengakui, ajaklah mereka juga untuk mengakui dosa-dosa mereka di kayu salib. Saya tidak sanggup, tetapi Roh Kudus terus berbicara dengan lembut dalam hati Melodi. Ia menggerakkan hati dan mengarahkan pandangannya ke surga. Dia ingin lari seperti Yunus. Dia tidak sanggup untuk berkata-kata di depan umum untuk menyampaikan satu kesalahan dan ingin berdamai dengan Tuhan. Kata-kata ini terus terngiang. Tidak penting apa yang mereka pikirkan, Melodi. Hal ini bukan tentang melindungi nama baikmu, namun hal ini tentang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jika engkau mau, Melodi, maka Tuhan akan bekerja. Engkau harus merendahkan hatimu. Melodi pun terdiam. Bisikan Roh Kudus tetap bergerak di hatinya, bahwa dia harus membawa umat-umat Tuhan untuk datang juga mengakui dosa di depan kaki Yesus, di depan salib itu. Kemudian Melodi pun mengambil satu keputusan. Hari kebaktian pun dimulai. Dengan gemetar, dengan air mata, Melodi berdiri di hadapan ratusan orang. Dia menceritakan semua apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dibuat oleh Tuhan, dan apa yang sudah dia lakukan satu kesalahan. Suasana kebaktian itu sangat hening. Dikatakan jarum jatuh pun akan dapat terdengar. Melodi mengundang, menceritakan bagaimana dosa yang dia lakukan, dan dia mengajak seluruh umat untuk sama-sama mengakui dosa. Keheningan pun terjadi. Banyak isak tangis, keharuan suasana ruangan begitu, karena banyak hati yang terjamah. Mereka semua saat Melodi mengundang, siapa yang ingin berdamai dengan Yesus, untuk mengakui kesalahan, dosa, untuk datang ke kaki salib Yesus. Semua orang, ratusan orang maju ke depan. Mereka berdiri semua. Mereka mencucurkan air mata. Mereka sama-sama mengakui bahwa mereka juga memiliki dosa. Mereka semua meminta pengampunan. Bahwa Tuhan akan memberikan kuasa. Dan saat itu dirasakan Roh Kudus benar-benar hadir di saat kebaktian itu. Mereka semua terberkati. Mereka merasakan bahwa dosa-dosa itu telah dihapus di bawah kaki salib Yesus. Saudara-saudaraku, ayat penghantar doa kita adalah Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwaku yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudaraku, kita diundang untuk mengakui dosa kita. Kita datang ke bawah kaki salib Yesus. Apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan akan mengampuni. Tidak membutuhkan waktu, oh tunggu Tuhan. Tunggu saya berbuat baik, baru saya akan datang untuk mengaku dosa saya. Baru bertobat jika ada persyaratan yang kita berikan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa persembahan kita yang layak di hadapan Tuhan adalah jiwa kita yang hancur. Hati yang remuk, itu yang Tuhan makan.
Tuhan berikan, yaitu Daud dan Saul. Daud mendapat teguran dari Natan, dan Daud pun langsung mengaku dosa. Dia berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa yang tersembunyi. Demikian dengan Saul, Saul membela diri. Di situ harus ada satu persyaratan yang diberikan. Saudara-saudaraku, kadang kita juga demikian. Yang mana pertobatan kita yang kita pilih? Apakah tokoh Daniel? Begitu kita melakukan satu kesalahan, kita langsung mengaku dosa kita. Atau seperti Saul, kita akan membela diri karena kita merasa kita harus dihormati. Biarlah kiranya renungan kita pada malam ini, mau mengaku dosa kita, apapun dosa itu Tuhan akan hapuskan. Sebelum kita menutup renungan kita ini, saya ingin membagikan satu video, mungkin profil Melody Mason kita coba lihat, mudah-mudahan tidak ada halangan. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Jaringannya Profil dari Melody Mason, koordinator program doa General Conference. Saudara-saudaraku, di dalam kita mengakui dosa, jangan kita pandang diri kita. Oh, saya adalah orang yang penting. Oh, dia yang berbuat salah. Tetapi biarlah kita dengan rendah hati, dengan remuk hati datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memandang kita, bahwa Tuhan selalu menerima kita. Biarlah kita sama-sama berdoa, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan kita yang akan dipermuliakan. Demikian renungan yang boleh kita bawakan. Tuhan memberkati. terima kasih untuk renungan yang baru saja kita dengarkan. Pada saat ini kita akan memasuki sesi doa kepada para pendoa kami, ketiga pendoa kami, Bapak Emanawan dan Ibu Esyahaan beserta Saudari Aisyalahi. Sudah siap semuanya ya. Untuk Bapak Emanawan, pokok doa kita nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ibu Esyahaan akan mendoakan pokok doa kita dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Dan Saudari Ayu Silalahi akan mendoakan dari nomor 11 sampai dengan 15. Bisa masing-masing lihat di WA-nya ya. Mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin ditambahkan pada saat ini. Cepi Rutu Rambi, ini bener ulang tahun hari ini? Biar kita doakan. Halo, Cepi. Ulang tahun ya. Nanti kita tambahkan dalam pokok doa. Ada lagi? Ada hal-hal mungkin yang perlu didoakan dari saudara-saudara sekalian supaya kita doakan pada malam hari ini. Baik, apabila tidak ada, langsung saja untuk mendoakan saudara Cepi Rutu Rambi yang berulang tahun saat ini, nanti tolong ditambahkan ke dalam pokok doa
Saudari Ayu Silalahi. Kita akan memulai doa. Kita awali dari Bapak Dr. Menawan. Kami persilahkan. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Om. Oke. Marilah kita bertelut bersama-sama bagi yang bisa bertelut dan kita ngambil posisi yang sesuai untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di surga, malam hari ini kami menaikkan syukur limpah terima kasih, hormat dan pujian kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan, sudah menjadi bagian kami, menjaga dan melindungi kami, menyertai dalam aktivitas kami sepanjang minggu bekerja kami. Sampai kami dalam keadaan sukacita, tiba pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Ampunilah kiranya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar supaya berkat-berkat dan jawaban doa yang Tuhan akan berikan tidak terhalang oleh karena kesalahan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya semua itu boleh menambah untuk menguatkan iman kami. Menyediakan kehidupan kami untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menyambut Tuhan di awan-awan untuk selamatkan kami dalam kerajaan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk para mahasiswa di seluruh dunia yang tidak dapat bekerja untuk mencari dana membayar uang kuliahnya. Dikarenakan lockdown karena COVID-19 ini. Kami mendoakan ya Tuhan agar mereka dapat menyediakan dana yang cukup untuk membayar uang kuliah mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kami umat-umat Tuhan. Kiranya boleh mendapat kecurahan Roh Kudus sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk melekaskan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan bisa segera berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Lebih khusus lagi Tuhan, kami bisa berbakti kembali di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan dan kesembuhan dari saudara-saudari kami. Di antaranya Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Abset Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Papahan, Saudari Siu Chen, Saudara Denis Tilon. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan kami berterima kasih atas kesembuhan yang berangsur-angsur yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Kami berdoa khusus juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, yang sedang bergumul melawan COVID ini. Di antaranya Ibu Deborah Panggabean, Dr. Silvi Lumban Tobing Saing. Kiranya Engkau yang mengetahui Tuhan, Engkaulah yang maha penyembuh. Berikanlah kiranya kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan malam hari ini, kami bisa mengikuti 100 hari berdoa ini. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara-saudari kami. Sudah.
untuk menyambung doa hamba-Mu, Bapak Dr. Efman Manawan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di atas dunia ini. Di mana yang biasanya menjadi korban adalah para wanita-wanita dan anak-anak. Bapa yang di surga, Engkau bisa menilik setiap hati. Berikan roh pengampunan kepada setiap korban yang menderita kekerasan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan mengaruniakan roh memaafkan kepada mereka dan tidak membalas setiap derita yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga, agar Tuhan memberikan roh untuk menyadari kesalahannya, merendahkan diri dan bertobat, seperti yang kami dengar dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Risma Tambunan. Bapa yang di surga, butuh satu keberanian agar dapat mengakui setiap kesalahan yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mempunyai roh kesadaran diri, agar kami menilik hati kami masing-masing, agar kami tidak melakukan dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Pendeta Alexander Ostankin yang terbunuh pada saat mengadakan pelayanan di jemaatnya di Siberia. Bapa yang di surga, hamba Tuhan ini telah Engkau perkenankan untuk beristirahat. 3 anaknya, biarlah Tuhan memberikan penghiburan dari surga, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh pendeta tersebut adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah perjuangan yang dia lakukan dapat menghasilkan benih-benih, di mana banyak jiwa-jiwa yang datang dibawa menuju kebenaran Tuhan. Kami percaya juga bahwa Tuhan juga akan memelihara kehidupan istri dan ketiga anaknya, dan mereka tetap bersukacita di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga medis yang bekerja di rumah sakit pusat rujukan COVID-19. Dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini dan di seluruh dunia, khususnya di Rumah Sakit Advent yang ada di Medan, di Bandung, Bandar Lampung, dan Manado. Bapa yang di surga, hanya dari Engkaulah kami mendapatkan kekuatan. Biarlah Tuhan memberikan imun yang kuat kepada setiap petugas-petugas yang sudah bekerja melayani, agar mereka dapat melayani dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang dikarenakan mungkin karena bekerja atau berkuliah, mereka jauh dari orang tua mereka pada masa COVID sekarang ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari, memberikan mereka perlindungan agar mereka terbebas dari COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk semua umat-umat Tuhan dalam masa kesusahan pandemi ini. Bapa yang di surga, mungkin banyak di antara umat-umat Tuhan yang tidak bisa bekerja dan melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkahnya. Tetapi Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Segala berkat adalah hanya daripada-Mu saja. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kecukupan kepada semua umat-umat Tuhan pada masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab lebih daripada yang kami pikirkan dan kami harapkan. Karena kami hanya berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Doa ini akan disambung oleh hamba-Mu Tuhan, saudara kami Ayu Silalahi. Ya Tuhan, pada sampai saat ini kami masih bergumul akan penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat kami yang terjangkit penyakit ini ya Tuhan. Tolong berikanlah mereka kesembuhan dan pulih sepenuhnya Tuhan. Dengan itu mereka dapat beraktivitas, memuji nama-Mu dan berkumpul kembali bersama-sama keluarga mereka.
Bagi orang tua kami yang rentan terkena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, tolong Engkau sertai mereka dalam kesehatan mereka. Biarkanlah makanan dan minuman yang mereka konsumsi dapat meningkatkan imunitas mereka, dengan itu mereka jauh dari penyakit COVID-19 ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang belum sempat menghadiri peribadatan Zoom malam hari ini karena berbagai alasan. Tolong Engkau sertailah mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa kepada orang tua kami ya Tuhan, agar dapat mendidik dan mengajar kami dengan sabar dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru 2020-2021 Sekolah Advent di DSKS. Tolong Engkau sertai segala rencana-rencana yang telah dibuat dan akan dilaksanakan agar berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarkanlah sekolah Tuhan ini menjadi wadah tempat anak-anak dapat belajar dan lebih dekat lagi kepadamu. Pada hari ini ya Tuhan, saudara kami Cepi Rotorambi berulang tahun. Usia hamba-Mu ini sudah bertambah ya Tuhan, biarlah dalam pertambahan umur saudara kami ini bertambah juga imannya kepadamu. Berikanlah selalu saudara kami ini kesehatan dan sukses dalam pendidikannya ya Tuhan. Banyak doa yang sudah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, sekiranya Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, doa yang kami persembahkan dan kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, terima kasih untuk 3 pendoa kami. Kita akan menutup perhatian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 423 dan akan dipandu oleh keluarga Bapak Sariman. Nanti doa tutup sekalian Ibu Linda Sariman. Mari kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi bersama. Sucikan hatimu di dalam doa, carilah Tuhanmu dalam sabdanya, tunjukkanlah kasih tolong yang lemah, minta berkat Yesus dalam hidupmu. Sucikan hatimu selagi di dunia, gunakan waktumu bersama Tuhan, pandanglah padanya, tiru kasih-Nya, buang segala dosa, cari rahmat-Nya. Sucikan hatimu oleh kuasa-Nya, Yesus pemimpinmu di mana saja, meski dalam duka dan kesusahan, turut dengan pasrah di jalan Tuhan. Sucikan hatimu, badan dan jiwa, setia dan menurut pada sabdanya, Roh-Nya yang menuntun pada kasih-Nya, dan pasti engkau pun tiba di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, Bapa yang kami
agungkan dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pimpinan Tuhan yang telah memberkati ibadah 100 hari berdoa kami pada malam hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh naik menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan dan boleh berkenan juga di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua kesaksian dan juga firman yang telah kami dengarkan Tuhan, biarlah boleh membawa kami untuk hidup lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan, terutama menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah semakin dekat. Bapa, sebentar kami akan berpisah dan beristirahat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai peristirahatan kami, kirimkan malaikat-Mu untuk menjagai kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok kami boleh bangun di dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara ibadah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat sahabat kepada seluruh umat-umat Tuhan, dan apabila ada pengumuman kami serahkan kepada pendeta Desi Mamata. Baik, selamat malam dan selamat sabat untuk kita semuanya. Selamat. Puji syukur kita sampaikan kepada oleh karena penyertaannya kepada masing-masing kita, teristimewa di dalam melaksanakan ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Baik, pengumuman untuk kita semuanya. Besok acara kebaktian kita akan dimulai pada pukul 9. Seperti biasa dimulai dengan jam sekolah sahabat dan dilanjutkan dengan acara khotbah. Di acara khotbah adapun yang melayani kita adalah hamba Tuhan Pendeta Mesnik Ataubah dari Medan. Dan untuk acara 100 hari berdoa, besok sore kita akan mulai pada pukul 5.30 sampai penutupan hari Sabat. Adapun yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Leni Miranda Sitompul, Sihombing, mohon maaf, ada kesalahan ketik. Protokol Leni Miranda Sihombing, lagu buka, lagu Sion nomor 395, keluarga M. Panjaitan. Doa buka, Ibu M. Panjaitan. Kesaksian ada perubahan, baru ada informasi, yaitu Ibu Pendeta Situmeang, istri daripada Pendeta Ranat Situmeang. Lagu pujian keluarga Bapak R. Siregar. Firman penghantar doa disampaikan Pendeta Ranat Situmeang, materi dari fokus doa. Untuk pendoa kita, selama 1 minggu ini, pendoa kita akan saya buat berkeluarga. Jadi untuk besok, pendoa kita yang pertama Bapak D. Saputra, pendoa yang kedua Ibu L. Saputra, dan pendoa yang ketiga Saudara Kevin Saputra. Lagu penutup, lagu Sion nomor 172, keluarga Bapak Tondo Prayitno, dan doa penutup Bapak Tondo Prayitno. Inilah yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa untuk besok sore. Demikian pengumuman dari kami. Kalau ada pengumuman tambahan, Pendeta Simbolon atau yang lainnya,
kami persilahkan. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin dari jemaat ada tambahan? Sudah. Baik, terima kasih Pendeta Mangadar, untuk Ibu Pendeta. Pendeta Mangadar, mumpung hadir di sini, apakah kepastian minggu depan, hari Sabat sore? Iya, sebagaimana yang sudah diinformasikan, untuk 100 hari berdoa untuk Sabat depan, hamba Tuhan Pendeta M. Simbolon dari UNAI Bandung. Untuk Sabat depan tanggal 6 sore untuk 100 hari berdoa, pembawa firman hamba Tuhan Pendeta M. Simbolon dari UNAI Bandung. Dia mukanya mirip kayak istri itu. Ya, terima kasih. Pak Pendeta ada pengumuman Itu AHA Sawi. Waktu ini kami berikan kepada Mbak Tuhan Pendeta Hengki, ketua daerah kita. Mukanya lebar. Selamat malam, selamat Sabat, saudara-saudara. Sabat. Saya tahu saudara-saudara sudah rindu untuk ketemu, sudah ingin beribadah di gereja. Apalagi kemudian sudah diterbitkan surat dari Dirjen Bimas Kristen. Tapi saya mau sampaikan beberapa hal, kita sabar dulu berkaitan dengan surat Dirjen Bimas Kristen. Walaupun di tangan saya ini ada suratnya dari Dirjen Bimas Kristen. Surat itu sebenarnya ditujukan kepada Menteri Agama berkaitan dengan revitalisasi fungsi rumah ibadah, di mana masukan salah satunya adalah rumah ibadah atau gereja dapat difungsikan kembali. Dan Menteri Agama sudah menyatakan hari ini siang atau sore tadi akan dikeluarkan surat edaran dari Menteri Agama tentang pelaksanaan atau gereja di era new normal atau dikatakan tatanan baru, tatanan kehidupan baru. Dan Dirjen Bimas Kristen juga, Pembimas Provinsi sudah sampaikan, kita tunggu sampai ada pengumuman resmi dari Menteri Agama yang menyatakan boleh, tetapi kembali itu diserahkan kepada semua gubernur atau wali kota, bupati, bahkan camat. Jadi nanti izin untuk beribadah di gereja itu akan dikeluarkan mulai daripada gubernur, bupati, wali kota, sampai camat. Tapi tentu dengan mengikuti aturan yang sangat ketat. Protokolnya itu banyak. Dalam ancang-ancangnya Menteri Agama katakan itu hanya 20% yang boleh. Kemudian tetap menggunakan masker, bukan hanya masker, tapi nanti barangkali pakai face shield juga. Kemudian waktunya lebih pendek. Jadi bisa saja nanti kalau itu diperbolehkan, saya mengutip sebuah kalimat dari teman pendeta yang ada di OKKSS Sumatera Selatan. Dia mengutip, apakah kita menyadari bahwa kita nanti akan tiba setelah ini PSBB kepada new normal yang mana kehidupan kita tidak akan sama lagi sebelum COVID, karena nanti akan ada aturan-aturan yang banyak yang harus diikuti. Jadi tadi saya katakan bisa saja nanti pendeta Simarmata kalau dia khotbah Sabat sudah boleh di gereja, kalau hanya 20%, berarti satu Sabat pendeta itu akan khotbah 5 kali, 20% masuk, pendeta khotbah, pulang mereka, pendeta tetap di mimbar. Barangkali seperti itu. Jadi intinya adalah saya mohon kesabaran kita untuk menunggu sampai ada surat terbit dari Menteri Agama, kemudian dari pemerintah setempat yang lebih penting yang menyatakan bahwa kebaktian sudah boleh dilakukan di gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih.
kepada Mbak Tuhan, Ketua Daerah kita, Pendeta Hengki Wijaya, yang sudah menyampaikan sehubungan dengan surat kepada Menteri Agama. Jadi biarlah ini boleh memberikan pencerahan kepada kita agar kita boleh bersabar untuk sementara kita boleh tetap ibadah. Kita melalui ibadah online seperti yang kita lakukan selama ini. Baik, kami menyampaikan terima kasih untuk Ibu Pendeta Huta Galung yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Tuhan memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat sabat untuk hamba Tuhan Pendeta M. Simbolon dari UNED Bandung yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat sabat. Selamat malam. Apa? Kami juga menyampaikan Jangan lupa di sabat depan. Kami juga menyampaikan langsung ke Palembang ya. Ya. Dari Surabaya. Selamat sabat. Dameria. Shalom, selamat sahabat semuanya. Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Tuhan memberkati. Baik, sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Kami sampaikan selamat malam, selamat sabat, Tuhan memberkati. Selamat sahabat. Tuhan memberkati. Selamat sabat semuanya. Selamat sahabat. Kurang ajar, selamat sabat. Banyak unai. Selamat bertua. Terima kasih. Ya. Rumah saya ingat rumah. Ya. Kasih. Ya. Tahun berapa tinggal Palembang? Tahun berapa tinggalin Palembang? 92. Saya sudah mampir dari rumah ini. Saya ingat kursinya. Tidak pindah-pindah di sini lah. Ya. Oke. Yap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nih. Apa kabar, Sir? Luar biasa. Mau. Ya, kita lihat ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai lagi ya.